Memaafkan adalah salah satu seni kehidupan yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Setiap orang di dalam hidupnya pasti pernah mengalami suatu peristiwa, suatu trauma, atau disakiti oleh seseorang yang menyebabkan kita kadangkala sulit untuk memaafkan. Mengapa kita perlu memaafkan? Nah, memaafkan ini melepaskan dan membebaskan jiwa kita dari kemelekatan terhadap emosi, terhadap rasa sakit hati, terhadap orang yang telah menyakiti di dalam hidup kita, sengaja maupun tidak sengaja. Memaafkan artinya melepaskan diri kita dari emosi negatif yang bisa mengganggu jiwa kita, yang bisa mengganggu kehidupan kita, dan bahkan terkadang bisa mengganggu kesehatan tubuh fisik kita. Memaafkan adalah pelajaran jiwa yang tinggi yang perlu dimiliki oleh semua orang untuk mendapatkan mencapai kedamaian sejati. Siapa saja yang perlu dimaafkan di dalam hidup kita? Tentu saja orang-orang yang sudah menyakiti kita dengan perbuatannya, dengan perkataannya, atau dengan sikapnya. Orang tersebut bisa jadi adalah orang-orang yang terdekat di dalam hidup kita. Teman kita, pasangan kita, orang tua bahkan juga mungkin anak-anak kita dan orang-orang lain di sekitar kita. Dan satu hal lagi yang sangat perlu dimaafkan adalah diri kita sendiri. Kadangkala kita terlalu keras terhadap diri kita sendiri dan kita tanpa sadar tidak bisa memaafkan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Dan inilah orang-orang hal-hal yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita berikan maaf. Apakah memaafkan artinya kita membiarkan diri kita untuk diperlakukan buruk secara terus-menerus? Tentu saja tidak. Memaafkan sebenarnya artinya adalah untuk memelihara kesehatan jiwa kita, bukan untuk orang lain. Ketika kita memendam amarah, kebencian, dendam terhadap orang yang sudah menyakiti kita, sesungguhnya kita tidak menyakiti orang itu, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang kita lakukan terhadap orang itu, tetapi kita membawa efek buruk atau akibat buruk terhadap diri kita sendiri. Banyak orang yang tidak menyadari, tetapi hanya dari simple things of forgiveness, they can have a much better health and much better life. Banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa datang ke dalam tubuh kita hanya karena kita memendam kebencian itu sendiri. Jadi, makna dari memaafkan ini adalah untuk diri kita sendiri, untuk kepentingan diri kita. Tetapi, kita memaafkan bukan berarti kita membiarkan diri kita diinjak-injak atau diperlakukan buruk secara terus-menerus. Tetapi artinya kita mengambil alih kendali atas emosi kita, atas keberadaan diri kita, atas ketenangan batin dan kedamaian di dalam diri kita. Janganlah berpaku kepada istilah to forgive and to forget, tetapi lebih kepada to forgive and to learn. Setiap peristiwa di dalam hidup kita, bagaimanapun buruknya, tentu saja menyimpan pelajaran-pelajaran hidup yang berharga jika kita mau terbuka to read between the lines, melihat apa yang positif, apa yang baik dari setiap peristiwa tersebut. Bagaimana kita bisa benar-benar memaafkan? Banyak orang yang hanya mengatakan, saya memaafkan, tetapi hanya ada di mulut, tetapi di dalam hatinya, di dalam pikirannya, masih memendam segala kebencian, masih memendam sakit hati, dan bila mengingat peristiwa itu, masih banyak emosi negatif, kemarahan, kesedihan, kebencian, anger. Bagaimana kita bisa mengatasinya? Satu hal yang pertama adalah dengan mengambil keputusan untuk memaafkan. Dan dengan mengambil keputusan bahwa ingatan ini, memori ini sudah terlalu lama menyakiti hati saya, sudah terlalu lama menyakiti diri saya, dan ini sudah waktunya saya melepaskan semua itu. Yang kedua yang bisa kamu lakukan adalah, bila hal yang mengganggu kamu ini, yang membuat kamu merasa orang ini bersalah kepada saya, adalah hal yang kecil, yang dilakukan mungkin dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh orang-orang di sekitar kita, kita bisa membicarakannya. Dengan membicarakan hal tersebut secara baik-baik, dengan intonasi yang baik, dengan maksud dan niat yang baik kepada orang tersebut, dengan sengaja maupun tidak sengaja, ini melepaskan diri kita dari rasa yang besar, dari rasa yang tidak enak di dada. Dan setelah itu, katakan dan jelaskan kepada mereka boundaries, beri batasan terhadap apa yang bisa dilakukan oleh mereka kepada kamu. Bila
Mereka adalah orang yang berniat baik kepada kita bila mereka sayang kepada kita, misalnya orang tua kita, anak-anak kita, atau pasangan kita. Tentu saja mereka akan belajar untuk menghormati boundaries kita itu. Tetapi bila hal yang menyakiti hati kamu adalah sesuatu yang sangat besar, misalnya kamu dikhianati, kamu diperlakukan tidak senonoh, hal pertama yang bisa kamu lakukan adalah sesungguhnya benar-benar melepaskan diri dari orang tersebut. Apalagi bila hal yang dia lakukan adalah sesuatu yang dilakukan dalam jangka waktu yang panjang dan lama. Sudah waktunya kamu memikirkan tentang relasi tersebut. Dan untuk memaafkan itu sendiri, kamu harus melepaskan dari hati, tergantung dari seberapa besar tingkat sakit hati yang kamu miliki. Mungkin kamu bisa mengikuti sesi-sesi pelepasan jiwa atau juga mengikuti terapi-terapi khusus untuk memaafkan ini. Bagaimana kamu tahu kalau kamu sudah benar-benar memaafkan seseorang dan rasa sakit hati itu tidak ada? Kamu tidak akan bisa menghilangkan memori rasa sakit hati itu, tetapi kamu bisa menetralisir emosinya. Ketika kita mengingat peristiwa atau emosi itu dan membicarakannya, dan kita masih merasa sedih, merasa kecewa, merasa emosi yang tinggi, merasa marah, emosi-emosi negatif tersebut, itu artinya kita masih belum benar-benar bisa memaafkan orang atau peristiwa tersebut. Tetapi kalau kita bisa dengan netral membicarakannya, mengingatnya tanpa ada emosi, dan hanya mengingatnya, oh ya, ini sebagai satu peristiwa di dalam hidup kita, itu artinya kamu sudah mengalami penyembuhan di dalam jiwa kamu yang berasal dari kemampuan kamu untuk memaafkan apa yang telah dilakukan oleh orang tersebut di dalam hidup kamu. Apakah yang bisa kita pelajari dan yang bisa kita lakukan setelah kita atau selama kita belajar memaafkan? Kita jadi tahu apa yang kita sukai dan apa yang kita tidak sukai. Kita juga jadi tahu dan lebih mengenal diri kita sendiri bila kita mau belajar apa hal-hal yang men-trigger diri kita. Atau mungkin sebenarnya hal-hal yang kecil yang men-trigger diri kita ini berasal dari diri kita sendiri. Jadi dari peristiwa-peristiwa tersebut, kamu bisa belajar banyak sekali hal tentang diri kamu, tentang batasan-batasan apa yang ada di dalam diri kamu. Melepaskan orang yang menyakiti kita di dalam hidup kita ini bukan berarti 100% memutuskan hubungan dengan orang tersebut. Tergantung dari kapasitas apa yang dia lakukan dan kapasitas seberapa toksiknya dia. Tetapi dalam banyak hal, kita tidak bisa 100% memutuskan hubungan dengan orang tersebut. Yang bisa kita lakukan adalah membatasi interaksi dengan orang tersebut, di mana ini lebih kepada untuk memberikan dan menjamin ketenangan dan kedamaian jiwa di dalam diri kita sendiri. Karena kadangkala kita harus mengakui orang-orang tertentu memiliki sifat-sifat toksik yang sama sekali tidak bisa dirubah meskipun kita sudah membicarakannya secara baik-baik. Orang yang tidak pernah mengakui bahwa dia salah adalah orang yang paling sulit untuk berubah. Dan kita tidak bisa melakukan hal-hal kepada orang tersebut. Kita tidak mungkin merubah siapapun di dalam hidup kita kecuali diri kita sendiri. Belajar untuk mencintai diri kita, belajar untuk memaafkan orang lain, belajar untuk menemukan kedamaian jiwa, dan belajar untuk memegang kendali atas kedamaian jiwa kita, sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkembang, menjadi inspirasi, dan mungkin saja kamu menjadi inspirasi untuk orang lain untuk berkembang dan berubah menjadi hidup yang lebih baik. Saya dengan Angelica Ariel Savio, thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.